Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fatin dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang saya tulis ulang yang berjudul Bagaimana Menghindari Diri dari Penyalahgunaan Nafza yang ditulis oleh peneliti Tina Afitin dan dipublikasikan pada 23 September 2015. Pertama-tama saya akan membahas bagian pengantar. Masalah penyalahgunaan nafza atau narkotika psikotropika zat adiktif merupakan masalah yang kompleks. Baik penyebab maupun akibat yang ditimbulkan dari masalah ini meliputi berbagai aspek kehidupan manusia, yaitu aspek fisik biologis, psikis, sosial, dan mental, serta spiritual. Dampak penyalahgunaan nafza tidak saja merugikan bagi diri si penyalahguna, tapi juga bagi keluarganya, masyarakat, dan bangsanya. Meningkatnya tindak kriminalitas dalam masyarakat, baik pencurian, perampokan, pemerkosaan, dan pembunuhan sangat erat kaitannya dengan peningkatan masalah penyalahgunaan nafza. Peningkatan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas dengan akibat luka-luka dan bahkan kematian sia-sia erat kaitannya dengan penyalahgunaan nafza. Kerugian baik secara material dan moral akibat penyalahgunaan nafza ini sangat besar sehingga dapat mengancam kesejahteraan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Untuk itu, dilakukan intervensi baik berupa pencegahan, penyembuhan, dan rehabilitasi terhadap masalah penyalahgunaan nafza. Upaya pencegahan seharusnya lebih diutamakan. Hal ini mengingat dengan kegiatan dalam kesejahteraan masyarakat adalah mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Selain itu, juga mengingat bahwa dalam masalah penyalahgunaan dan ketergantungan terhadap nafza sangat sulit untuk disembuhkan dengan cepat, bahkan tidak ada jaminannya dengan dapat sembuh total. Hawari tahun 1999 mencatatkan bahwa tingkat kekambuhan pasien ketergantungan nafza mencapai 43,9%. Artinya, hampir separuh pasien ketergantungan nafza kembali menjadi pecandu setelah mereka dirawat untuk penyembuhan yang tidak jarang menghabiskan dana jutaan rupiah. Hawari juga menyatakan bahwa penyalahgunaan nafza merupakan penyakit kronik yang berulang kali kambuh. Sudah saatnya dilakukan kerjasama dalam upaya penanggulangan kasus khususnya dalam pencegahan peningkatan kasus-kasus penyalahgunaan nafza ini. Pengertian istilah penyalahgunaan nafza adalah pemakaian obat atau zat secara tetap yang bukan untuk tujuan pengobatan atau digunakan tanpa mengikuti aturan takaran seharusnya. Hal ini merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat merusak, dilakukan paling sedikit selama 1 bulan, sehingga menimbulkan gangguan dalam pekerjaan, belajar, dan pergaulan. Nafza merupakan suatu manifestasi gangguan jiwa, bentuk penyimpanan perilaku dan norma-norma yang umumnya berlaku pada berbagai kebudayaan di dunia. Pada bidang kedokteran jiwa, jenis gangguan ini disebut sebagai gangguan pengguna zat atau GPZ. Menurut Hawari, tahun 1999 sampai dengan 1998 diperkirakan jumlah penyalahgunaan nafza di Indonesia mencapai lebih dari 1,3 juta orang. Sebagian besar, 70% penyalahgunaan adalah dari kalangan generasi muda. Dengan demikian, upaya pencegahan terutama harus diberikan pada remaja, khususnya remaja awal, dalam upaya pencegahan penyalahgunaan nafza. Tidak cukup hanya diberi pengetahuan tentang nafza saja, karena pengetahuan saja belum memadai untuk dapat menghindari diri dari penyalahgunaan nafza tanpa didukung dengan kepribadian yang tangguh. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang narkotika. Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu narke, yang artinya beku, lumpuh, dan dungu. Narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan atau dimasukkan ke dalam tubuh akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan. Jenis narkotika kelompok ganja termasuk di dalamnya adalah marijuana, sering juga disebut cimeng, gilek, rumpuk, gangga, pot, atau yarne. Bentuk seperti bunga kering seringkali digunakan dengan cara dihisap setelah dicampuri dengan rokok. Ganja termasuk jenis narkotika dapat merupakan pencetus bagi terjadinya gangguan jiwa, yaitu adanya waham atau delusi, mirip dengan waham yang terdapat pada gangguan jiwa. Pemakaian ganja juga dapat menimbulkan dampak munculnya gangguan mental organik atau GMO. Manifestasi GMO pada pengisap ganja yaitu munculnya rasa gembira tanpa sebab, perasaan intensifikasi persepsi subjektif yaitu mengalami gangguan persepsi tentang diri dan lingkungannya, halusinasi, delusi. Perasaan waktu berlalu dengan lambat, misalnya waktu 10 menit dirasakan sebagai 1 jam. Selanjutnya ada kelompok opium. Termaksud di dalam adalah heroin, morfin, dan kokain. Heroin bentuk seperti bubuk garam halus berwarna putih. Heroin ini sering digunakan dengan cara digerus kemudian ditaruh di atas aluminium foil. Kemudian
Bagian bawahnya dibakar asap, dihisap lalu gulung uang, disebut ngedrugs, atau cara lain disuntikan ke pembuluh darah. Bahaya penyalahgunaan narkotika kelompok opium adalah timbulnya tingkah laku maladaptif atau ketakutan, kecurigaan, gangguan menilai realitas, gangguan dalam fungsi sosial, kerjaan atau sekolah, gangguan pemusatan perhatian atau konsentrasi, daya ingat menurun, bicara cadel, mengantuk, lemah dan lesu, apatis, timbul rasa gembira yang aneh, pupil mata mengecil atau melebar. Apabila pemakaian opium dihentikan, dapat terjadi gejala putus obat atau sakau dengan ciri-ciri air mata berlebihan, cairan hidung berlebihan, pupil mata melebar, keringat berlebihan, mual dan muntah. Tekanan darah naik, jantung berdebar-debar, demam, kejang, nyeri kepala pada sendi-sendi dan menjadi mudah marah serta agresif. Pemakaian heroin dalam jangka panjang dapat menyebabkan pembuluh darah rusak, bengkak, tetanus, terinfeksi HIV, hepatitis B dan C, kehilangan nafsu makan. Bagi wanita dapat mengacaukan siklus haid dan kadang jadi mandul. Selanjutnya ada kelompok coca, dikenal dengan cocaine hydrochloride atau dengan nama lain coke coril. Bentuknya berupa bubuk berwarna putih, pemakaian dengan cara dihisap melalui lubang hidung. Bahaya pengguna kokain adalah dapat menimbulkan agitasi motorik atau perilaku gelisah, rasa gembira yang aneh, kepercayaan diri meningkat, banyak bicara, timbul kecurigaan, jantung berdebar-debar, pupil mata melebar, tekanan darah naik, berkeringat berlebihan, mual dan muntah. Apabila pemakaian dihentikan, dapat timbul gejala putus kokain, yaitu depresi, rasa lelah, lesu, tidak berdaya, gangguan tidur, dan gangguan mimpi bertambah. Efek pemakaian jangka panjang menyebabkan pendarahan hidung, sinus, merusak dinding hidung, dan problema tingkah laku. Pengguna yang berlebihan dapat menyebabkan gagal jantung, kerusakan paru-paru, dan pembuluh darah di otak. Selanjutnya ada psikotropika. Psikotropika adalah obat zat yang tidak tergolong narkotika tetapi dapat digunakan sehingga terjadi kondisi ketergantungan terhadap obat atau zat tersebut. Psikotropika ada 4 jenis, yaitu psikotropika golongan 1, psikotropika golongan 2, psikotropika golongan 3, dan psikotropika golongan 4. Bahaya penggunaan psikotropika adalah timbul agitasi motorik atau hiperaktif yang tidak dapat diam, rasa gembira yang aneh, kepercayaan diri meningkat, banyak bicara, kecurigaan, halusinasi, penglihatan, jantung berdebar-debar, tekanan darah naik, keringat berlebihan tetapi kedinginan, mual, dan muntah. Apabila penggunaan dihentikan, dapat mengakibatkan depresi, rasa lelah, lesu, gangguan tidur, dan gangguan mimpi buruk. Efek pemakaian dalam dosis besar menimbulkan rasa melayang, kelakuan irasional, kejang-kejang, dan muntah. Efek pemakaian jangka panjang dapat merusak sel-sel otak. Selanjutnya ada zat aktif. Pada umumnya, zat adiktif menimbulkan khayalan. Selain itu, juga dapat menimbulkan rangsangan pada pemakai. Termaksud dalam kelompok zat adiktif ini adalah miras atau alkohol. Dapat menimbulkan adiksi yang ketagihan atau ketergantungan. Karena sifat adiktif dari alkohol ini, maka orang yang meminum lama-kelamaan tanpa disadari akan menambah tekanan atau dosis, sampai pada dosis keracunan atau intokasi atau mabuk. Efek pemakaian alkohol dalam jangka panjang dapat mengakibatkan gangguan pada organ otak, liver, alat pencernaan, pankreas, otot, metabolisme, dan risiko kanker. Kelompok zat adiktif lainnya adalah ekstasi. Obat ini pengaruhnya terhadap saraf pusat, serupa dengan narkotika dan alkohol. Nama lain dari ekstasi adalah speed, inex, atau esi ekstasi. Dapat menimbulkan ketagihan dan ketergantungan karena zat ini mempunyai 4 sifat utama, yaitu keinginan pemakai yang tidak tertahankan untuk menambah dosis supaya sampai toleransi tubuh hingga overdosis atau keracunan. Yang kedua, adanya keinginan pemakaian yang tidak tertahankan sehingga dengan jalan apapun akan ditempuh untuk memperolehnya. Yang ketiga, ketergantungan psikis. Dan yang keempat, ketergantungan secara fisik. Bahaya penggunaan ekstasi adalah timbulnya gangguan mental organik dengan gejala psikis, agitasi, psikomotor atau agresif, rasa gembira yang aneh, kepercayaan diri meningkat, banyak bicara, dan curiga. Gejala fisiknya adalah jantung berdebar-debar, berkeringat tetapi terasa dingin, mual dan muntah, dan dapat terjadi delirium atau kesadaran menurun. Bagi mereka yang sudah mengalami ketergantungan, bila pemakaian dihentikan akan menimbulkan kondisi gejala putus obat yang ditandai dengan rasa ketagihan, kelelahan, keletihan menyeluruh, tidur berkepanjangan seperti 12-24 jam, rasa sedih, murung, timbul pikiran tentang kematian atau ide bunuh diri, dan seringkali mencelakakan diri sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas faktor-faktor penyebab penyalahgunaan nafza, yaitu 1. Faktor internal atau ciri kepribadian.
Pola kepribadian seseorang berdasarkan dalam penyalahgunaan nafza, ciri kepribadian yang lemah dan antisosial sering merupakan penyebab seseorang menjadikan penyalahgunaan nafza. Ciri kepribadian yang lemah ditunjukkan dengan sifat-sifat berikut. 1. Mudah kecewa. 2. Kurang kuat menghadapi kegagalan. 3. Tidak sabar. 4. Kurang percaya diri. Dan 5. Ingin selalu mendapatkan pengakuan. Dan ciri-ciri kepribadian antisosial ditunjukkan dengan sifat-sifat 1. Agresif atau suka menyerang. 2. Suka menantang peraturan. Dan 3. Suka memberontak. Selanjutnya ada faktor keluarga. Faktor keluarga, beberapa kondisi keluarga yang berpengaruh terhadap penyalahgunaan nafza adalah 1. Hubungan antar keluarga yang kurang harmonis. 2. Keluarga yang tidak utuh. 3. Suasana diwarnai dengan pertengkaran yang terus-menerus. 4. Kurang komunikasi dan kasih sayang antara anggota keluarga. 5. Keluarga yang sering ribut atau berselisih. Selanjutnya ada faktor dari teman sebaya. Pengaruh buruk dari lingkungan pergaulan, khususnya pengaruh dan tekanan dari kelompok teman sebaya sering menjadi sumber penyebab terjadinya penyalahgunaan nafza. Kelompok teman sebaya tersebut berperan sebagai media awal perkenalan dengan nafza. Menurut Hawkins, tahun 1997, penyalahgunaan nafza pada kelompok teman sebaya merupakan predikator yang kuat terhadap penyalahgunaan nafza pada remaja. Remaja yang bergaul dengan kelompok penyalahgunaan nafza memiliki resiko tinggi untuk menjadi penyalahguna nafza. Beberapa faktor telah dikemukakan di atas merupakan faktor resiko terhadap penyalahgunaan nafza menurut Hawkins tahun 1997. Faktor resiko merupakan hal yang dapat menimbulkan atau meningkatkan terjadinya penyalahgunaan nafza. Untuk pencegahan penyalahgunaan nafza, upaya berlaku dilakukan antara lain dengan mengurangi faktor-faktor resiko dan meningkatkan faktor-faktor protektif, yaitu hal yang dapat mencegah timbulnya penyalahgunaan nafza. Faktor protektif diantaranya adalah karakteristik individual yang kuat dalam pribadi yang tabah dan ulet, bertoleransi sosial yang positif, cerdas dan terampil. Individu mengembangkan hubungan yang hangat, sportif, dan ikatan sosial yang kuat dengan orang dewasa pada masa kanak-kanaknya. Ikatan yang kuat dengan orang dewasa yang prososial dapat menghindari dari penyalahgunaan nafza. Selanjutnya ada upaya menghindari penyalahgunaan nafza. Menurut pendapat Nevitt tahun 1997, penyalahgunaan nafza sangat erat kaitannya dengan peran sejumlah faktor yang melibatkan faktor-faktor kognitif seperti harapan dan keyakinan tentang nafza. Proses pengambilan keputusan dan kesadaran diri, harapan dan keyakinan tentang nafza sangat dipengaruhi oleh pengetahuan individual tentang masa nafza. Individu yang lebih banyak mengetahui efek negatif nafza, misalnya dapat menimbulkan kerusakan saraf, prestasi belajar menurun, bahkan dapat menimbulkan kematian, maka ia cenderung memiliki harapan dan keyakinan negatif. Sebaliknya, individu yang lebih banyak mendapatkan pengetahuan tentang pengaruh positif nafza, misalnya bisa mengurangi kecemasan, ketegangan, menimbulkan rasa percaya diri, maka ia akan cenderung memiliki harapan dan keyakinan yang positif. Harapan dan keyakinan tentang efek nafza sangat mempengaruhi keputusan individual untuk menggunakan nafza atau tidak. Individu yang memiliki harapan dan keyakinan positif terhadap nafza, maka cenderung untuk menggunakan nafza menjadi lebih besar. Sebaliknya, individu yang tidak memiliki harapan dan keyakinan negatif terhadap efek nafza, maka cenderung untuk menggunakan nafza menjadi lebih kecil. Hasil penelitian Christensen dan Goldman dalam Nevitt tahun 1997 menunjukkan bahwa harapan dan keyakinan terhadap alkohol merupakan predikator yang lebih kuat pada kecenderungan remaja menjadi alkoholik dibandingkan dengan predikator riwayat keluarga. Harapan dan keyakinan remaja bahwa alkohol dapat menolong mereka menjadi orang yang dapat diterima secara sosial, jadi percaya diri, merasa rileks, aktif, dan merasa bebas dalam interaksi sosial, merupakan faktor yang penting dalam peningkatan perilaku alkoholisme pada remaja. Selanjutnya ada meningkatkan pengetahuan tentang nafza. Pengetahuan tentang nafza berkaitan dengan sejenis dan bahayanya akan dapat membekali individual agar tidak mudah terjebak untuk ikut-ikutan menggunakan nafza secara ilegal. Pemahaman mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan nafza dapat menjadi penguat keyakinan untuk menolak penyalahgunaan nafza. Selain itu, pengetahuan tentang jenis dan bahaya serta bagaimana cara menyebarnya nafza perlu juga diketahui. Bagaimana ciri-ciri dan penyalahgunaan nafza, hal ini dapat menjadikan referensi bagi individual supaya selektif dalam memilih teman. Berikut ini akan dijelaskan mengenai gejala penyalahgunaan nafza. Proses penyalahgunaan nafza biasanya didahului oleh penggunaan jenis obat-obatan atau kebiasaan tertentu, misalnya merokok, kemudian minum alkohol. Ada beberapa tahap bisa dialami seorang sehingga ia menjadi penyalahgunakan tergantungan terhadap nafza itu. 1. Tahap coba-coba.
Sebagian besar awal penyalahgunaan nafza terjadi karena pengaruh teman sebaya. Alasan untuk mendorong seorang mencoba nafza dipengaruhi oleh rasa ingin tahu dan ada bujukan atau tekanan kelompok teman sebaya. Tersedianya nafza serta suasana pada saat itu, pemakaian pada tahap ini biasanya masih belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai nafza, baik dalam hal jenis pengaruh dan bahayanya. 2. Tahap okasional atau rekreasional. Sebagai pemakai pada tahap coba-coba, ada yang menghentikan pemakaian, tetapi ada sebagian yang meneruskan ke tahap berikutnya. Alasan utamanya, pemakaian selanjutnya adalah pengalaman mendapatkan rasa senang, puas, dan kenikmatan dari percobaan pertama. Selain itu juga adanya penerimaan dari sekelompoknya. Umumnya mereka telah mulai merasakan manfaat dan penggunaan nafza tersebut. Pada tahap ini, umumnya pemakaian sudah melakukan nafza secara teratur dan lebih sering, sehingga mereka dapat disebut sebagai penyalahguna. Yang ketiga adalah tahap pemakai tetap atau reguler. Pada tahap ini, penyalahgunaan telah menunjukkan adanya perubahan tingkah laku tertentu yang selanjutnya akan mempengaruhi pola-pola kehidupannya seperti pergaulan, kerjaan, maupun prestasi. Apabila pemakaian ini berlangsung lama, maka akan terjadi ketergantungan, yaitu bila menyampai toleransi dan gejala putus obat atau zat. Bila pemakaian dihentikan akan dikurangi dosisnya. Upaya pencegahan perlu dilakukan terhadap kelompok risiko tinggi, yaitu kelompok yang memiliki kepribadian yang lemah dan antisosial, serta adanya lingkungan yang kurang kondusif. Misalnya keluarga yang tidak harmonis atau orang tua penyalahguna nafza. Teman-teman dekatnya adalah penyalahguna nafza. Selain itu, perlu juga diketahui upaya-upaya untuk deteksi dini, sehingga apabila ada individu telah menyalahgunakan nafza, dapat diketahui secara lebih dini. Maka penyalahgunaan nafza dan rehabilitasi juga dapat dilakukan sejak dini. Upaya melakukan deteksi dini dilakukan dengan terlebih dahulu memahami tentang gejala penyalahgunaan dan ketergantungan atau adiksi terhadap nafza. Berikut ini adalah uraian beberapa gejala yang akan diklarifikasi menjadi 4 aspek. Yang satu, aspek kondisi fisik. Biasanya sering mengeluh pusing, sering batuk pilek berkepanjangan, mata cenderung merah, sayu, dan tatapan kosong, berjalan sempoyongan, dan malas berolahraga. Yang kedua, ada aspek kondisi psikis. Menunjukkan sikap membangkang, mudah tersinggung sehingga sering marah secara meledak-ledak. Dapat menunda keinginan, suka mengambil risiko tinggi. 3. Hubungan sosial. Semakin jarang ikut kegiatan keluarga, merongrong minta uang, bercerita pada keluarga, mendengarkan keluhannya, jarang mau makan bersama keluarga, dan sering mengunci pintu kamar. Aspek keempat ada perubahan perilaku. Sering pulang larut malam, sering ke diskotik, sering merokok dan berlebihan, perubahan bahasa yang digunakan, sering berlama-lama di kamar mandi, dan suka mengunci pintu kamar dan malas mengurus diri. Nah, kesimpulannya dari ini adalah upaya pencegahan penyalahgunaan nafza merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat, orang tua, remaja, dan aparat penegak hukum, pemerintah, dan instansi terkait perlu menjalin kerjasama dalam upaya ini. Kalau selama ini upaya pencegahan penyalahgunaan nafza cenderung hanya menekankan aspek peningkatan pengetahuan, misalnya dengan ceramah dan penyuluhan tentang penyalahgunaan nafza, maka sudah saatnya kini intervensi untuk meningkatkan kualitas kepribadian yang juga dilakukan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan nafza. Penjelasan terhadap masalah penyalahgunaan nafza yang dilakukan oleh semua komponen masyarakat, baik itu generasi muda, ilmuwan, maupun praktisi, merupakan sumbangan yang sangat berarti untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.